Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, kita lanjutin lagi apa ini? Level kesadaran 310 ya. Saya kira ini bagian dinamika ego kebersediaan gitu ya. Sebelum ke situ saya ingin nge-review kembali soal peta kesadaran ini ya. Jadi saya masih ingat betul waktu itu tahun 2000 berapa? 18 saya. 17 apa 18 gitu ya di Medan. Kebetulan waktu itu babnya tentang cara membaca peta kesadaran ya. Jadi mungkin kalau malam ini ada yang pernah ikut kopdar waktu itu. Saya masih ingat bahwa sebenarnya dalam peta kesadaran itu hal yang paling pokok ada dua. Yang pertama dia memberitahu kita tentang what am I gitu ya. Dia memberitahu tentang itu. What am I? Bukan who am I ya, tapi what gitu ya. Yang kedua, peta kesadaran itu membantu kita untuk memahami perilaku manusia. Jadi yang pertama membantu kita memahami what am I. Yang kedua, membantu kita memahami perilaku manusia gitu ya. Nah, untuk memahami what am I itu, jadi what am I itu artinya apa yang saya wakili gitu ya, atau saya mewakili apa. Itu pertanyaan what am I. Itu ada 3. Di bawah 200 itu mewakili ego. Di bawah 500 itu mewakili pikiran, mind. Nah, 500 ke atas itu baru mewakili divinity gitu ya, atau keilahian. Nah, ego dan mind di dalam spiritual itu termasuk potensi lemah ya. Jadi ego dan mind itu termasuk potensi lemah, sementara potensi kuat adalah divinity ini, ya kan? Persoalan terbesarnya kan yang dialami oleh umat manusia, divinity ini tidak pernah aktual gitu ya. Bahkan ada sebagian orang yang percaya kalau divinity-nya ini nanti aktualnya pas di akhirat. Alah, ngapain nunggu di akhirat gitu kan? Harusnya kan sejak di sini gitu. Jadi harusnya semua orang di dunia itu punya tujuan yang sama ya. Di dunia ini dalam rangka berlomba-lomba untuk mengaktualkan definitinya gitu ya. Silakan saja misalnya dia mau agamanya apa, tidak peduli lah itu ya. Itu persoalan bebas, yang penting itu aktual definitinya gitu. Sekarang ini kan definiti tidak aktual. Jadi kemudian itu yang terjadi di dunia tawuran antar agama itu. Jadi antar penganut agama itu just tawuran gitu ya. Itu menjadi sebuah keprihatinan tersendiri gitu ya. Jadi definitif tidak aktual malah tawuran gitu. Akhirnya kan kita mendengar lagu John Lennon gitu ya. Dia membayangkan betapa indahnya dunia ini kalau tanpa ada agama. Sekarang ditambah tanpa ada politik sekalian deh. Biar nggak ribut gitu ya. Jadi kita akan berlomba-lomba untuk mengaktualkan potensi keilahian kita gitu ya. Itu salah satu human project kita di PCI. Gimana sih manusia itu biar aktual keilahiannya gitu kan? Saya kira kalau dia sudah aktual keilahiannya, insya Allah itu ya, apapun agamanya, saya kira itu dia akan bahagia, bermanfaat bagi yang lain gitu ya. Tapi kalau yang aktual ego, ini walaupun beragama, ini mencemaskan tetangganya. Ya termasuk yang baru main ini juga akan mencemaskan yang lain, membuat orang lain tuh merasa tidak aman di sampingnya kan. Itu gara-gara bukan persoalan agamanya, definitinya itu tidak aktual gitu kan, eman-eman gitu ya.
kan eman-eman itu apa ya? Sungguh sangat terlalu terlalu sekali kalau sampai definiti itu tidak aktual di sini, nunggu aktualnya di akhirat gitu ya. Yang ngapain? Cuma memang persoalan terbesarnya ya, persoalan terbesar itu agar mampu mengaktualkan definiti, kita mesti mampu melampaui ego dan nalar kita sendiri. Ini bagian yang tersulit ya, bagian tersulit karena ego dan nalar itu harus dilampaui. Maka kemudian dalam berbagai macam tradisi, entah apapun lah itu, ya ada meditasi, ada macam-macam lah, tidak soal. Yang penting definitinya aktual deh, gitu ya. Tidak peduli metodenya apa, monggo saja gitu ya. Dan Hawking saya kira memberikan satu warna yang tersendiri ya tentang bagaimana melampaui ego dan nalar ini. Jadi dia kemudian tuh dalam berbagai bukunya, salah satunya di buku Dissolving the Ego itu, dia memberikan banyak sekali panduan ya, misalnya tentang ego gitu ya. Dia semacam katakan menelanjangi struktur dan sifat ego itu ya, sehingga kita kemudian dengan memahami struktur dan sifat ego kita bisa awareness ya, bisa menyadari ego itu dan bisa mengambil jarak gitu ya. Jadi salah satu sifat ego, bentuk dualitas dari ego itu kan adalah persepsi sama dengan realitas gitu ya. Ini kan bentuk dualitas dari ego, persepsi sama dengan realitas. Karena persepsi sama dengan realitas, maka diktumnya atau argumentasinya adalah yang baik itu yang enak bagi gue gitu kan. Saya nggak mau tahu yang lain gitu. Pokoknya yang baik itu yang enak bagi gue gitu ya. Kemudian mind itu juga sifat dualitasnya kan konsepsi sama dengan realitas. Nah, ini apa ya, ditelanjangi oleh Hawking tuh. Ini dalam berbagai macam bukunya. Jadi persoalannya adalah kita terlanjur ya mewakili persepsi, mewakili konsepsi, akhirnya tidak pernah mewakili keilahian gitu. Nah, ini saya kira saya kira ini menjadi visi kita bersama lah ya, bukan hanya Human Project-nya PCI, biar biar damai dunia ini ya, apalagi kan ini perang ini, Ukraina sama Rusia, bingung juga mau belain yang mana nih, ya kan? Bingung gitu, kalau mau belain Rusia, saya berarti ngikuti persepsi ini, atau saya belain Ukraina, ngikutin persepsi, ya udah, akhirnya ya gimana ya, nggak usah dibelain gitu ya, kita berdoa saja, moga-moga tidak banyak yang kena granat gitu ya. Bahaya kalau kena granat tuh, waduh, susah sembuhnya ya, bisa cacat seumur hidup. Oke, itu intronya gitu ya. Saya akan terus ingatkan, yuk aktualkan keilahianmu gitu ya. Apapun agamanya, yuk. Kan itu pokoknya kita hadir di dunia ini gitu ya. Kita punya tugas untuk mengaktualkan keilahian. Jika tidak aktual keilahian, wajah dunia ini ya tidak lebih dari ya mirip-mirip neraka 11-12 gitu ya. Tidak aman orang di samping kita. Kenapa? Kita akan selalu curiga gitu ya. Kita akan selalu hadap-hadapan secara hadap-hadapan secara antagonis begitu, karena sifat kesadaran kita masih mengandung muatan dualitas gitu ya. Jadi definiti itu non dual ya. Definiti itu non dual. Jadi siapapun malam ini yang mendengarkan atau yang akan mendengarkan, yuk bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng punya visi bersama bahwa aku punya potensi keilahian, oke, diakui, jangan ditolak. Kayaknya Bang Aswar habis mimpi aja ini. Jangan, itu potensi masing-masing gitu ya. Setelah diakui bahwa aku punya potensi keilahian,
Jangan nunggu di akhirat, di akhirat aja lah potensi keilahian saya. Di dunia enak kita ngehibah ya, enak. Mumpung masih ego, kita nikmati aja ego ini sampai kiamat. Aduh, rugi. Itu kita termasuk durhaka sama Tuhan gitu ya. Oke, kita langsung saja ke dinamika dari willingness. Willingness ini masih masih disebut ego. Jadi di level 310 itu di sana masih ada dualitas yang kuat ya, konsepsi ya, konsepsi. Terus tetapi kemudian willingness ini di tahap ini ya, di level 310 itu ada kebersediaan gitu ya. Ada kebersediaan untuk mengaktualkan keilahiannya ya. Termasuk saya kira teman-teman yang ikut malam ini itu pasti didorong oleh energi willingness biar bisa melampaui ego dan nalarnya gitu ya. Makanya ya mau ikut gitu ya, mau modal kuota gitu ya, modal kuota gitu. Ya itu karena saya kira itu dorongan dari tarikan kemauan kuat untuk mengaktualkan divinity ini. Terus dengan keselarasan dan dedikasi spiritual, jadi dedikasi itu dimulai dari mengakui bahwa aku itu punya potensi keilahian loh. Oke lah, yang kemarin aku menikmati ego ini ya. Ego itu kan dia prinsipnya ya, sambil mengejar cita-cita, sambil merusak diri gitu ya. Itu diktum ego gitu, dan saya pernah di situ lama. Jadi ego main itu saya udah hatam di sana itu ya. Jadi kalau ego itu sambil mengejar cita-cita, sambil merusak diri. Kalau main itu sambil membahas moralitas, sambil mengambil keuntungan gitu ya. Itu main seperti itu kurang lebih. Level energi spiritual naik dan itu mengaktifkan ya dengan kuat kimiawi dan fisiologi otak kanan kita, sehingga kemudian tuh level 310 ini energinya besar gitu ya. Ibarat pesawat kita sudah pakai 2 mesin, 2 otak kita itu dipakai gitu ya. Jangan nunggu otak kanannya nanti di surga aja, Bang. Jangan ya, jangan. Kalau yang di bawah 200 tuh itu otak kiri terus, nggak sadar-sadar kalau punya otak kanan gitu ya. Tuh. Jadi kemudian otak kanan itu ya, kimiawi dari otak kanan itu mengubah persepsi ya. Mengubah persepsi, melepaskan neurotransmitter anabolik. Anabolik itu neurotransmitter yang sifatnya itu menguatkan tubuh dan endorfin di otak. Di situ kemudian kita merasa bahwa saya tidak perlu mengejar gitu ya, saya sudah bahagia gitu. Jadi tanpa perlu mengejar perolehan, karena ego itu kan dia mengejar perolehan ya. Aku bisa merasakan kebahagiaan tuh walaupun di kamar aku sendirian gitu ya, sambil ya nunggu paket datang gitu. Aku bisa bahagia gitu ya. Jadi karena ada neurotransmitter yang bersifat anabolik itu dan endorfin itu muncul atau keluar tanpa harus mengejar sesuatu yang di luar, maka kita merasakan dunia ini, realitas itu tampak lebih lembut gitu ya. Bayangin duduk nunggu paket datang gitu ya, nunggu GoFood, kita merasa bahagia gitu. Kan lebih lembut, tidak perlu mengejar sampai 9 tahun misalnya untuk mendapatkan barang atau posisi tertentu lalu bahagia gitu kan ya. Pemenuhan tujuan dimudahkan karena internalisasi ya, bukan proyeksi ke kondisi
eksternal. Jadi 310 ini kemampuan internalisasi, itulah yang memberikan kebahagiaan gitu ya. Bukan terus proyeksi, aduh COVID nih, aduh parah nih, apa Rusia sama Ukraina ribut lagi ya, gimana kita nggak menderita begini, harga minyak turun, harga emas turun, padahal nggak punya minyak tuh, nggak punya emas gitu ya. Ya tapi karena proyeksi keluar, makanya kemudian ketika kita proyeksi keluar itu semakin berkurang energi kita ya, energi tubuh kita malah defisit, dan kita mengira bahwa ketika energi tubuh kita defisit, lemah, kita mempersepsikan bahwa energi tubuh ini akan kuat kalau ditraktir bakso 2 mangkok. Nah, itu kan proyeksi ya. Akhirnya mengejar perolehan dan akumulasi gitu ya. Kemudian jadi keuntungan itu diinternalisasi dan nilai sebagai pertumbuhan internal gitu ya. Jadi ada perubahan di sana, mulai terjadi proses internalisasi gitu ya. Niat yang lembut, kemudian memotivasi tindakan ya, dan keputusan yang menyebabkan kita memilih orang memutuskan sesuatu, memilih opsi yang positif gitu. Jadi kalau kita masih terjebak dalam pilihan-pilihan yang destruktif, percayalah ya, itu banyak energi kesedihan gitu ya. Jadi justru energi force itu kayak kesedihan, keputusasaan, perasaan bersalah, itu mengarahkan kita untuk memilih opsi-opsi negatif. Padahal opsi positif tuh di depan mata itu lebih banyak daripada yang negatif, tapi dia memilih yang negatif. Itu bahayanya kalau ego masih merajah gitu ya. Dan di sini saya coba campur saja ini dengan buku barunya Hawking, Dissolving the Ego gitu ya, bahwa ego itu kecanduan dengan emosi negatif gitu ya. Jadi ego itu kecanduan dengan emosi negatif. Itu bahayanya ya kalau kita masih di level ego. Kalau di di level 310 atau paling enggak emosinya di 310 itu, kita akan menghindari kenegatifan itu. Kita akan menghindari opsi-opsi yang jelas-jelas ini sebenarnya nggak usah pakai kalkulator deh, tutup mata aja, diraba dikit, ini buruk nih. Itu kita tidak mau lagi gitu ya, tidak mau lagi. Karena dia sudah punya pengalaman bahwa ego itu lebih baik mengorbankan nyawa daripada mengakui kebenaran gitu ya. Itu ego tuh. Jadi hati-hati ya, hati-hati yang terjebak dengan persepsi sama dengan realitas gitu ya. Itu hati-hati. Ada dorongan batin ya, ada dorongan batin untuk tumbuh dan mencari kesempurnaan yang mengiringi keselarasan spiritual. Jadi ada dorongan batin, saya udah capek dengan ego dan pikiran saya. Saya ingin mengaktualkan keilahianku, titik. Saya maunya itu. Saya dulu tahun 2003, 2004. Saya enggak apa-apa tuh milih enggak kuliah. Enggak apa-apa. Asalkan keilahian saya aktual gitu. Saya ikutin aja kurikulumnya Mbah gitu ya. Oke Mbah, silakan let's go lah. Walaupun waktu itu belum ada peta kesadaran. Ini kalau dalam proses perjalanan Mbah meninggal dunia ini saya kehilangan putus nih. Saya kehilangan putus nih. Ya, nggak ada lagi yang bisa saya jadikan pemandu gitu ya. Oke, ini Bang, kalau diibaratkan bentuk wujud ego itu seperti apa? Seperti apa ya? Ego itu bukan seperti apa gitu ya. Ego itu adalah, ini pertanyaan bagus.
Ego itu bukan seperti apa. Ego itu sebuah level kesadaran akan subjek gitu ya. Jadi gini, Mas, bagus nih pertanyaannya Bang siapa ini ya? Bang Faizal Fazri. Oke. Jadi bukan ego itu seperti apa, bukan. Jadi kita ngomongin ego, main, divinity, kita itu ngomongin tentang kesadaran subjek gitu ya. Kesadaran subjek. Kesadaran subjek itu kesadaran akan aku gitu ya. Jadi namanya spiritualitas itu mesti ngomongin kesadaran subjek gitu. Kesadaran subjek itu aku. Masalahnya adalah ego itu ya, yang disebut ego, kesadaran subjek yang tergantung pada keberadaan tubuh gitu. Tubuh ada maka aku ada. Jadi rasa kesayaan yang tergantung pada tubuh. Nah, ego gitu. Makanya biasanya kalau sakit itu perasaan tuh nggak enak. Ya itu egonya sedang terancam karena tempat bergantungnya sedang diserang Omikron gitu ya. Maka lemas, nggak berdaya, takut. Kenapa? Tempat bergantungnya jiwanya sedang diserang Omikron gitu. Maka kemudian tuh di agama untuk memperingatkan orang, memperingatkan manusia biar segera melampaui ego ini, nunggu mati loh. Kan begitu bahasa agamanya itu. Nunggu dikubur baru kapok gitu kan. Tubuhmu akan tua. Kalau nggak mampan dibilang tubuhmu akan tua, dikena penyakit gimana? Kalau nggak mampan, udah nanti tubuhmu nanti dikubur dikubur nanti kalau sudah meninggal gitu ya. Jangan dikubur hidup-hidup. Ya, jadi ego itu artinya kesadaran subjek gitu ya. Yang terbatas bahwa aku ada karena ini buktinya nih. Jadi bisa dibilang ego itu sebuah kesadaran bahwa batas terluar diri saya itu adalah kulitku gitu kan dan seragamku. Nah, itu. Jadi kalau udah pakai seragam tuh biasanya egonya menggelembung dikit tuh ya. Menggelembung dikit. Jadi itu ego ya. Jadi bukan seperti apa gitu. Seperti itu. Bagaimana dengan ilmu Ikejawen, ada warna atau cahaya dalam ego? Wah, itu ya. Bentuk visualisasi lah ya. Untuk mengenali. Jadi mungkin dulu ya. Atau mungkin juga bisa jadi aura, warna aura ya. Jadi untuk mengenali ciri-ciri nature ego itu lalu diberi visual warna-warna ya toh? Jadi dulu belum ada kajian klinis ya. Belum ada kajian klinis, belum ada peta kesadaran, dikasih warna aja biar bisa diomongin. Oh, kamu egomu warna kuning, apa artinya? Kurang makan misalnya. Iya betul. Untuk bisa melampaui ego, kita mesti mampu menyadari, aware dengan ego itu sendiri gitu. Ya, untuk melampaui ego, kita mesti aware dengan ego itu sendiri. Oke ya. Jadi ini teman-teman yang mempelajari spiritualitas yang lain disesuaikan saja ya, disesuaikan saja. Yang penting itu keilahiannya aktual lah ya. Keilahiannya aktual. Lalu kemudian antar ego ini kan. Jadi ego ini dia pokoknya yang baik itu yang enak bagi gue. Kalau nggak enak bagi gue, mau cakep kayak apa, mau tajir kayak apa, nggak ada hubungan. Lu gue gitu ya. Itu kan bahasa ego gitu. Siapa lo, cari mati gitu ya. Jadi ego itu seperti itu. Yang enak, yang baik, itu yang enak. Akhirnya kan mencari yang enak aja. Tapi kan lama-lama kan tidak ada begitu. Lama-lama ego akhirnya menyadari, waduh, ternyata ada ego yang lain yang juga punya sifat yang baik itu yang enak bagi dia. Nah, ini kita bisa bantai-bantaian nih, ya kan? Akhirnya kemudian antar ego ini
membuat kesepakatan bersama, membuat kontrak bersama, sesama akas, jangan saling nyalip. Nah, itulah yang disebut dengan konsepsi main. Jadi main itu seperti ini. Itu salah satu konsep ya, salah satu konsep untuk menerangkan main itu seperti apa sih, Bang? Main itu kan konsepsi, ya, subjek objek gitu ya. Jadi antar ego itu membuat konsensus, ya toh, lalu itu masing-masing terikat dengan konsensus itu. Nah, itu main ya. Oke. Ini seru ini malam ini ya. Ini seru soalnya. Oke, kita lanjut. Jadi ada dorongan batin untuk menumbuhkan ya, atau rindu dengan keilahiannya itu. Kesempurnaan spiritual menjadi ego ideal, tanda kutip di sini, menjadi apa ya? Kesempurnaan spiritual itu ngidam dia dengan itu gitu ya. Ngidam. Dan itu mempengaruhi dengan menarik dan bukannya mempromosikannya. Jadi apa namanya ini, attraction ya, bukan promotion. Kalau promosi itu kan berusaha apa ya, membujuk yang di luar gitu ya. Jadi sebenarnya kualitas spiritual itu dia dari dalam gitu ya, bukan di luar gitu. Oke, kita lanjut. Sebagai konsekuensi dari melepaskan ego narsis, jadi salah satu sifat ego itu narsis, hanya aku, raja dunia gitu ya. Jadi ego itu merasa kalau laki-laki itu lanangnya jagat gitu ya. Kalau perempuan itu dan Miss Universe lah, katakan begitu. Jadi merasa dirinya paling ayu sejagat raya gitu. Itu narsis seperti itu. Nah, kemudian tapi narsisnya ego itu kan dengan apa ya? Dengan terus-menerus mengagumi keberadaan tubuhnya gitu kan. Dengan terus-menerus mengagumi keberadaan tubuhnya. Kan di situ dia. Bahwa aku ada gitu ya. Buktinya aku punya tubuh. Nah, ini ada pertanyaan bagus lagi, apa cirinya? Jangan tanya ciri pokoknya. Temukan sendiri, jangan tanya ciri di luar gitu ya. Karena ini adalah bisnis masing-masing gitu. Jangan tanya ciri, tapi kenali ya tuh. Karena ciri bagi orang lain itu tidak ada gunanya aslinya bagi kita. Ya kan? Bagaimana kalau misalnya cirinya itu kuat ya? Ya kayak Habib Nurmagomedov tuh ya, sekali jepit, wah nggak ada yang bisa lolos. Itu ciri keilahiannya. Kan kita bukan itu, nggak mungkin. Kita digigit nyamuk aja langsung malaria kan. Jadi jangan tanya ciri itu di luar gitu ya. Tapi pastikan bahwa aku sudah mengaktualkan keilahianku gitu. Jangan fokus keluar. Nanti nggak sama nanti ya. Nanti nggak sama. Jadi jangan fokus keluar. Tapi pastikan bahwa ini aku sedang mewakili apa gitu ya. Titik, itu aja gitu. Jangan lihat pada orang lain. Ya kayak teman saya, wah malas aku Bang belajar spiritual, soalnya apa? Yang belajar aja belum jadi-jadi. Ya Allah. Lah gimana? Baru juga belajar 2 hari udah pingin jadi. Aku belum mau Bang belajar spiritual. Kenapa? Itu yang belajar aja belum aktual-aktual keilahiannya. La ilaha illallah. Bukan begitu Purnomo. Bukan begitu caranya, berlomba-lomba mengaktualkan keilahian. Jangan nunggu yang lain, jadi baru aku juga mau. Kan bukan begitu Purnomo gitu kan ya. Bukan begitu, mulai. Masing-masing berlomba-lomba gitu ya. Jangan nunggu yang lain. Karena kenapa? Masing-masing itu punya apa ya? Karma ya. Jadi masing-masing itu punya warna egonya masing-masing, punya apa namanya itu
tantangannya tersendiri, punya keunikan tersendiri gitu ya. Jangan nunggu yang lain. Nanti aku nunggu dia, Bang. Kalau dia nggak naik, aku juga nggak usah lah. Lo apa-apaan begitu. Banyak yang model begitu tuh sekarang tuh di PCI. Waduh, ini apaan gitu. Jadi ini adalah bisnis kita pribadi gitu. Makanya pertanyaannya, what am I gitu. Saya ini mau mewakili apa? Itu aja gitu kan. Bukan siapa contohnya. Jangan lihat contoh. Ya kan? Jangan. Ini banyak, ini dikiranya spiritualitas itu seperti apa ya? Seperti hard skill ya. Jadi nanti aku lihat dulu dia udah bisa bikin pesawat belum. Kalau dia udah bisa nanti aku ikut. Enggak begitu. Ini berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Dulu saya ya 9 tahun tuh. Waduh gimana sih ini kok egonya makin tahun pertama itu bukan makin lembut, makin keras ya. Tahu mau dilarutkan gitu ya. Makin ngeyel egonya. Bayangkan ya, habis terima ijazah wirid, besoknya ke diskotik. Gimana coba itu? Gimana coba kan? Ya jangan gitu. Wah, nggak mau aku mau belajar spiritual tuh Bang Aswar tuh. Habis belajar 1 hari, ke diskotiknya 3 tahun gitu ya. Oh ya, bukan Fergus Solei ya. Sudah ganti Purnomo. Ya biar seru ya, biar seru. Di tengah stres dunia yang lagi main petasan ini ya. Kita mesti optimis nih ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini ayo jalan saja gitu. Kamu punya kerinduan nggak pada keilahian? Jangan lihat, pokoknya spionnya dicopot semua dulu tuh spionnya, kiri kanan copot. Spionnya itu sehingga nggak sibuk melihat yang lain gitu kan. Udahlah, semua spion dicopot ya. Jadi sebagai konsekuensi dari melepaskan ego narsis, ada pengurangan penyimpangan persepsi gitu ya. Jadi persepsi itu mulai berkurang, yang merupakan hasil dari pencarian posisi. Jadi persepsi itu kan dihasilkan dari posisi ya, posisi dalam ruang gitu ya, posisi dalam ruang. Lebih mudah menerima ketidaksempurnaan manusia yang dihadapi dengan amarah, penyangkalan, rasa bersalah atau diproyeksikan secara eksternal di level kebanggaan gitu. Jadi di level 310 itu dia mudah menerima ketidaksempurnaan manusia itu. Nggak nyangka ya, ternyata masih jomblo. Nggak jadi belajar, nggak mau aku. Contohnya tidak sesuai dengan kriteriaku gitu ya. Akhirnya nggak belajar transendensi dia. Ngapain ngurusin jomblo? Jadi lebih mudah untuk menerima ketidaksempurnaan manusia. Jadi tapi ini di 310 itu menerima gitu ya. Asalkan jangan ngenain saya tapi. Jadi nggak apa-apa itu kayak teman saya gitu ya, level 310. Teman saya ini perempuan. Bang Aswar, saya setuju banget poligami asal jangan suami saya gitu. Waduh, itu suaminya siapa dong? Ya pokoknya saya setuju dengan poligami, asal itu jangan suami saya. Wah, ini baru 310 itu kurang lebih begitu gitu ya. Kurang lebih begitu. 310 itu dia mampu menerima kekurangan manusia, asalkan jangan menimpa saya gitu, kekurangan itu. Kalau menimpa saya mikir juga ini. Ya bukan terus-menerus ya, maksudnya itu level 310 itu kita ada potensi ya, jadi ada kemampuan untuk kebersediaan gitu ya, kebersediaan untuk menjalani
disiplin, kontemplasi, menjalani proses belajar gitu ya. Ada kebersediaan untuk menerima kelemahan manusia asal jangan mengenai saya gitu ya. Kalau mengenai saya ntar dulu ini. Nah. Oke ya, terus apalagi nih? Nah, sampai lupa ini ya, gara-gara terlalu seru. Itu teman saya pikir luar biasa mulianya hatinya ini. Teman saya yang ternyata jangan suami saya. Aduh. Dengan nurani yang lembut gitu ya, kesalahan dan kekeliruan itu diakui dan dikoreksi tanpa sikap defensif atau kehilangan harga diri gitu ya. Ada peningkatan dalam kapasitas untuk humor. Nah, cocok nih ya. Jadi harus ada humornya dikit gitu ya. Kuliah spiritual kok sampai mau tegang ya. Dan kemampuan menertawakan kelemahan diri dan orang lain. Nah, ini cocok ini ya. Yakni berbuat salah itu manusiawi, memaafkan itu ilahiyah, asal jangan kena saya gitu ya. Itu. Seperti itu. Level kesediaan ini efektif di dunia karena tidak dihalangi penolakan ya. Dan ketika disandingkan dengan dedikasi, maka ia mampu menembus rintangan batin ya. Mampu menembus dualitas ya. Dualitas persepsi itu ya. Mampu menembus dualitas persepsi. Ya toh? Dan mampu menembus rintangan sistem keyakinan dari aku tak bisa menjadi aku bisa. Ini ada progresifnya nih ya, ada progresifnya. Pertama tuh I can gitu ya. Apa namanya? Bukan. Aku nggak bisa gitu. Wah ini ngambek nih. Saya tidak bisa, saya tidak mampu menjadi, kalau 200 itu kan apa ya? Iya, saya bisa 200 tuh. Kalau 250 itu saya harus. Kalau 310 itu saya bersedia gitu. I will. Ya, itu progresif secara bahasanya begitu. Di bawah 200, nah, di bawah 200 kita lihat ya. Di bawah 200 misalnya, katakan yang di sini nih, saya bisa ya. Di sini nih saya bisa asal, nah modus dia. Ada asalnya gitu. Ya saya mampu, asal ditemani DE. Lah modus Jo. Saya mampu asalkan ya. Nah, kalau di sini nih, aduh saya udah nggak mampu nih ya. Saya nggak mampu. Jakarta keras, udah istilahnya begitu ya. Semarang keras, Surabaya keras. Tapi kalau 125, 150 ini biasanya digunakan buat ya cowok-cowok yang rapuh. Saya mampu menerjang badai ini deh asal bersama kamu. Itu tinggalkan yang begitu itu. Itu pasti kalau enggak 125, 150, 175 gitu ya. Akhirnya akan kecanduan ya. Saya bisa puasa tapi harus main game 6 jam. Waduh. Nah, itu bahaya kalau nemu saya mampu deh asalkan mulai dia pakai asalkan ya. Ya, jadi selamatkan masa depan dengan mengenali bahasanya gitu ya. Saya nggak bisa hidup tanpamu. Aduh, depresi tingkat dewa. Ya kan? Saya bisa hidup asalkan. Asalkan. Nah, kalau sudah pakai asalkan tuh, udahlah diblokir aja itu. Itu ciri-ciri kecanduan. Asalkan, saya mampu asalkan. Kalau 200 itu nggak pakai asalkan, saya mampu. Mbok piye carane gitu ya. Jadi saya mampu. Kalau 250 saya harus. Kalau 310 itu I will. I will tuh ya ini sedang saya will itu kan artinya sedang gitu ya. Saya sedang menuju.
Kalau harus itu kan nanti itu berarti, ya kan? Kalau saya mampu itu, ya sama kan? Pas ditinggal dia saya mampu terus nangis. Tapi kalau saya harus tuh udah mulai gigih, termotivasi. Tapi kalau sudah I will, nah sudah I will itu dia sudah OTW dia. Kalau saya harus ini lagi ngetem dia nih. Lagi ngetem gitu ya. Lagi ngetem. Kalau saya mampu ini belum ini ya, belum apa namanya itu baru afirmasi empowerment ya, baru menghapus asalkan. Nah itu udah dihapus dan ada asal-asalkan ya. Kan kita ini kan banyak gitu ya, melihat generasi ambiar itu, saya mampu asalkan ada kamu deh, tinggalin. Sifat kecanduan kok kecanduan aja kok dipelihara gitu ya. Nah ini apa namanya, pentingnya dikenali itu ya, gerak jiwa kita. Oh saya mampu, asalkan udah mandi. Aduh. Nah, itu kayak saya dulu gitu ya. Nggak apa-apa saya sholat subuh, tapi jangan wudhu gitu. Nah, terus ngapain? Ya pokoknya saya kalau wudhu itu dingin. Ya, aduh, pakai asalkan gitu ya. Siram sama fasruna itu. Ya ini perlu dipahami ya, perlu dipahami progresif secara bahasa gitu ya. Jadi I will sebenarnya, tapi kan bahasa Indonesia ini tidak apa ya, ya I will gitu ya. Ya I will kalau 310 ini tidak, bukan hanya I can gitu, nah I will harusnya itu. I will. Itu saya kira ya, jadi apa namanya, basis filosofi ya adalah kesediaan untuk menerima tanggung jawab pribadi. Nggak usah pakai asal. Saya mau sekolah kuliah, tapi harus dicarikan jodoh cucunya apa namanya, Ratu Elizabeth lah. Kecanduan lele. Saya mau ikut transendensi, tapi harus diisikan dulu 3 juta apa namanya, saldo, bukan ini saldo game saya gitu kan. Token saya lah, kecanduan lele. Nah itu ya. Jadi ada apa namanya itu, willingness untuk menerima tanggung jawab pribadi, akuntabilitas itu mau dikoreksi gitu ya, dan menolak menimpakan kesalahan atau tanggung jawab keluar. Jadi tidak boleh lagi pakai asalkan 310 ini ya. Saya mau belajar Bang, tapi itu bahaya itu kayak gitu. Itu ciri-ciri kecanduan berat. Oke lah ya, saya kira malam ini seru-seruannya cukup ya, di balik ketegangan dunia. Alhamdulillah kita masih bisa tersenyum ya. Ini ada, berarti kalau sudah tidak ada ikatan, terikat dengan syarat di luar, iya dong ya. Kan ada tanggung jawab pribadi, ngapain pakai asalkan, tapi ya kan itu kan ketidakmampuan sebenarnya yang yang diberi syarat gitu ya, yang diberi syarat biar mampu, tapi itu bukan kekuatan gitu ya, itu tetap lemah. Tetap lemah ya kan. Kayak teman saya gitu ya, supir Gojek dulu di Bekasi gitu ya. Jadi istrinya itu komplain, kenapa ya Bang ya, suami saya itu Bang, kalau udah dapat beras 1 karung, dia udah nggak mau lagi narik gitu ya. Tapi kalau saya ada kreditan, itu dia baru tuh, subuh-subuh tuh, belum subuh udah geber-geber motor tuh. Oh itu dia pakai asalkan tuh motivasinya, berarti kamu harus ngambil kredit lagi aja yang banyak, biar dia bersemangat. Saya mau ngojek asalkan, asalkan istri saya bahagia gitu kan, karena dilunasin kreditnya. Ya apa ya, power of kepepet. Ya mungkin lah ya. Ini nanti kita di somasi sama kelompok power of kepepet.
Pokoknya mungkin aja deh ya, mungkin. Ya kesadarannya itu, kesadarannya itu jangan bilang rendah pokoknya ya. Pokoknya sekitar udah tinggi lah itu ya dibandingkan putus asa. Jadi kalau sudah asalkan itu udah tinggi dibanding dia putus asa. Nah, itu ya. Jadi jangan, jadi kalau membahas yang di sekitar sini dan banyak apa namanya ini banyak anggotanya di sini, ini udah tinggi nih dibanding dengan putus asa gitu aja. Jangan nggak dibilang rendah gitu ya. Soalnya kalau dibilang rendah disomasi kita udah. Misalnya utangmu semangatku, nah itu. Nah ini nih ya utangmu semangatku, nah itu masih kecanduan itu. Ini kayak teman saya yang dari Solo, namanya Mas Di. Ya ini utangmu semangatku gitu ya. Udahlah ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ansar. Ya, sahabat kelas, kita akhiri kelas malam ini sampai di sini. Kita ketemu minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semuanya. Bang Ansar, salam buat Mas Didu. Oke, ya.